Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi Samba Server. Nah, di sini terdapat 4 materi. Yang pertama, konfigurasi Samba read only. Yang kedua, mengakses Samba dari Ubuntu Client. Yang ketiga, konfigurasi Samba read write. Yang keempat, mount Samba permanen. Kita masuk ke materi konfigurasi Samba read only. Kali ini kita akan menginstal Samba Server di Ubuntu Server dan Ubuntu Client-nya kita akan menggunakan Ubuntu Client. Kita buka VirtualBox, kemudian buka Ubuntu Server. Di sini kita pastikan dulu bisa ping google.com ya. Di sini bisa. Yang pertama-tama kita harus menginstal Samba di Ubuntu Server dengan perintah sudo apt install Samba. Setelah menginstal Samba, cara yang kedua kita akan melakukan sharing folder dengan Samba pada Ubuntu Server. Saya akan membuat direktori yang akan saya share ke Ubuntu Client dengan perintah. Misal di sini saya menggunakan nama Samba. Kita ls/, kemudian kita konfigurasikan direktori Samba tersebut agar bisa di-share, yaitu dengan masuk ke nano/edc/samba/smb.com, enter. Kemudian di sini kita scroll ke yang paling bawah. Maka di sini kita tuliskan kurung buka kotak. Kemudian kita tulis untuk nama sharingnya. Di sini untuk sharing itu tidak perlu sama dengan nama folder atau direktori yang kita sharing. Di sini saya mau Samba. Kemudian kurung tutup, enter. Kemudian kita tab. Di sini kita tulis tab sama dengan direktori yang akan kita sharing tadi. Kalau saya adalah Samba, kemudian kita enter. Kita tab. Di sini kita ketikkan read only sama dengan yes. Di sini maksudnya saya ingin direktori yang di-share nanti itu hanya bisa di-read saja. Lalu kita enter. Kita tab lagi. Lalu kita ketikkan quest only sama dengan yes. Quest only sama dengan yes ini maksudnya siapa saja bisa mengakses direktori Samba ini. Kemudian kita ctrl+x, y, enter. Sistem ctl restart smbd, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi mengakses Samba dari Ubuntu Client. Sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi file sharing pada Ubuntu Server. Nah, di sini kita pastikan dulu Ubuntu Client dan Ubuntu Server itu bisa saling ping ya. Di sini kita coba ping 10.10.10.3. Sekarang kita coba akses direktori Samba 10-nya. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman bisa pakai GUI atau CLI ya. Di sini saya contohkan dulu di GUI-nya. Nah, di home kita ctrl+l, kemudian kita ketikkan smb.2/ lalu IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3. Lalu enter. Nah, di sini maka akan keluar direktori Samba ya. Namanya yang tadi sudah kita share. Di sini kita klik Sambanya. Nah, maka di sini kita connect as -. Kenapa? Karena kita tidak mendefinisikan user apapun pada konfigurasi Samba ini. Sebelumnya tadi saat quest only itu sama dengan yes, yang mana itu membuat siapapun bisa mengaksesnya, terkecuali kalau tadi saat quest only-nya sama dengan no. Lalu kita mendefinisikan user tertentu saja, maka yang bisa mengakses itu berarti user tertentu. Maka di sini kita connect as anonymous saja. Di sini kita klik anonymous, kemudian connect. Oke, sekarang kita coba akses dengan melalui CLI ya. Tentu saja caranya sedikit berbeda. Di sini kita install dulu untuk Samba kliennya dengan komen sudo apt install smb client. Enter dan masukkan password. Kemudian di sini y. Oke, untuk penginstalannya sudah selesai ya. Di sini kita bisa melihat direktori apa saja yang sudah di-share oleh Ubuntu Server, yaitu dengan komen smb client -l besar, kemudian IP dari Ubuntu Server. Enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini terdapat Samba dan ini benar ya. Yang tadi saya share adalah name share Samba.
Sekarang kita coba akses, tapi di sini kita install dulu untuk substillnya, yaitu dengan command sudo apt install seperti ini. Enter. Nah, kenapa kita harus menginstal ini dulu? Ketika kita melakukan mount, oke, kita tunggu dulu ya. Di sini sudah selesai, dan di sini kita buat dulu direktori untuk tempat seluruh file yang di-share oleh Ubuntu Server. Di sini saya ingin namanya folder 10 seperti ini, lalu enter. Oke, sekarang kita akan melakukan mapping, yaitu dengan command seperti ini, mount //ip dari Ubuntu Server /samba/folder 10, yaitu tempat untuk seluruh file yang ada di share ya. Kemudian kita coba bikin filenya di Ubuntu Server. Misal teman-teman ketikkan touch/samba/ misal namanya testsamba.txt, kemudian enter. Lalu kita lihat di Ubuntu Client. Nah, di Ubuntu Client sudah ada ya, jadi sudah sinkron. Kita masuk ke materi konfigurasi Samba read-write. Pertama-tama di sini kita harus membuat direktori baru dengan perintah mkdir/ saya kasih nama Samba 20. Oke, Samba 20 nya sudah ada ya. Lalu kita konfigurasi pada nano /etc/samba/smb.con. Lalu kita scroll sampai paling bawah, lalu kurung kotak buka Samba 20, lalu kurung kotak tutup, lalu enter dan tab pad sama dengan /samba 20, enter, tab lagi, kita tuliskan read only sama dengan no. Ini read only nya no karena kita ingin membuat direktori ini tidak hanya diakses read only saja, tetapi bisa juga write ya. Lalu kita ctrl x y enter, lalu sistem ctl restart smbd. Selanjutnya adalah membuat user, yang mana user tersebut nantinya akan digunakan oleh klien untuk mengakses file yang ada pada Samba 20, sehingga nanti ketika Ubuntu Client ingin mengakses file atau direktori ini, maka Ubuntu Client harus memasukkan autentifikasinya ataupun user yang sudah dibuatkan. Di sini kita bisa menggunakan perintah user add. Di sini saya kasih nama usernya user 1, enter. Kemudian kita buat passwordnya dengan perintah smb passwd min a user 1, enter. Kita masukkan new passwordnya. Kita ke klien Ubuntu. Sekarang kita akan coba akses melalui Ubuntu desktop. Selanjutnya saya akan mengedit melalui CLI. Kita harus membuat direktori terlebih dahulu. Kita tuliskan komen seperti ini, kemudian enter. Kemudian saya akan mencoba file baru pada folder 20 dengan perintah. Di sini kita ketik touch spasi /folder 20 / di sini saya mau namanya halo.txt, kemudian enter, lalu ls/folder 20. Nah, di sini ada halo.txt ya. Kita masuk ke materi mount Samba permanen. Kita buka klien Ubuntu. Pada materi sebelumnya kita telah melakukan mount, tetapi itu belum permanen. Jadi jika virtual mesinnya mati, yang mana membuat kita harus mengulang perintahnya. Jadi untuk caranya adalah sudo nano /etc/fstab, enter. Kemudian kita ke yang paling bawah, /samba, kemudian tab 1 kali, cifs, kemudian tab 1 kali, username, user 1, password, bintang 2 kali. Karena kita tidak akan memasukkan passwordnya, maka kita beri bintang-bintang saja. Lalu, netdev. Lalu kita buat juga pada Samba 20. Lalu ctrl x y enter.
Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika kita mematikan server ini, virtual mesin ini, maka ketika saya membukanya kembali, saya tidak perlu melakukan manus ulang karena sudah permanen. Kalau teman-teman mau mencobanya, teman-teman bisa masukkan sudo reboot.